filsafat pendidikan progresivisme. Nah, filsafat pendidikan progresivisme adalah pandangan yang menekankan pada pengalaman langsung dan partisipasi aktif siswa dalam proses belajar. Pendidikan dilihat sebagai proses yang dinamis di mana siswa memainkan peran utama dalam eksplorasi dan memahami dunia sekitar mereka. Nah, aliran ini juga dapat dipercaya bahwa pendidikan harus relevan dengan kehidupan nyata dan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah pada siswa. Filsafat ini berfokus pada siswa sebagai pusat dari proses pendidikan, dengan tujuan untuk mempersiapkan menghadapi tantangan hidup yang terus berubah. Pendidikan progresivisme menekankan pengalaman langsung, ketertiban aktif siswa, dan pembelajaran yang berbasis pada kebutuhan serta minat. Prinsip-prinsip dasar filsafat pendidikan progresivisme. Nah, berikut ini ada beberapa prinsip-prinsip dasar filsafat progresivisme. Nah, yang pertama itu berpusat pada siswa. Yang kedua itu pengalaman langsung. Yang ketiga itu relevansi. Yang keempat itu kemandirian. Yang kelima kolaborasi. Yang keenam guru sebagai fasilitator. Nah, berpusat pada siswa. Siswa dianggap sebagai individu yang unik dengan kebutuhan dan minat yang berbeda-beda. Yang kedua itu pengalaman langsung. Pembelajaran lebih ditekankan pada pengalaman langsung siswa dalam berinteraksi dalam lingkungan sekitar. Yang ketiga itu relevansi. Materi pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa sehingga dapat melihat manfaat dari apa yang mereka pelajari. Yang keempat itu kemandirian. Siswa didorong untuk belajar secara mandiri dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Yang kelima itu kolaborasi. Pembelajaran dilakukan secara kolaboratif di mana siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas. Yang terakhir itu guru sebagai fasilitator. Nah, peran guru itu lebih sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam proses pembelajaran, bukan sebagai penyampai informasi secara pasif. Kelebihan filsafat pendidikan progresivisme. Nah, kelebihannya itu yang pertama berpusat pada siswa. Yang kedua itu mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga itu relevan dengan kehidupan nyata. Yang keempat menumpuk kerjasama. Yang kelima menumbuhkan rasa ingin tahu. Nah, yang pertama itu berpusat pada siswa. Nah, menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Hal ini memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan minat dan kemampuannya, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Yang kedua itu mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Progresisme mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Nah, yang ketiga itu relevan dengan kehidupan nyata. Materi pelajaran dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga siswa dapat melihat manfaat dari apa yang mereka pelajari. Yang keempat, menumpukan kerjasama. Hal ini membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan kemampuan bekerja dalam tim. Nah, yang kelima ini membutuhkan rasa ingin tahu. Nah, progresivisme itu harus mendorong siswa untuk selalu bertanya dan mencari tahu. Hal ini juga membantu pengembangan rasa ingin tahu dan minat belajar sepanjang hayat. Juga kekurangan filsafat pendidikan progresivisme. Nah, yang pertama itu kurangnya struktur. Yang kedua, terlalu bergantung pada minat siswa. Yang ketiga, sulit diterapkan di semua konteks. Yang keempat, potensi mengabaikan pengetahuan dasar. Nah, yang pertama itu kurangnya struktur. Nah, progresivisme itu terlalu menekankan pada fleksibilitas dan kurang memberikan struktur yang jelas dalam pembelajaran. Hal ini sulit membuat siswa merasa kurang terarah. Nah, yang kedua, terlalu bergantung pada minat siswa. Jika kita terlalu bergantungan pada minat siswa, maka ada kemungkinan beberapa materi penting yang dianggap esensi tidak tercukup dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga, sulit diterapkan di semua konteks. Progresivisme mungkin sulit diterapkan di semua konteks, terutama di sekolah-sekolah dengan jumlah yang banyak atau sumber daya yang terbatas. Yang keempat, potensi mengabaikan pengetahuan dasar.
terlalu fokus pada pengalaman langsung, dan minat siswa dapat menyebabkan pengabaian terhadap penguasaan pengetahuan dasar yang penting. Ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan filsafat pendidikan progresivisme. Nah, yang pertama itu ada perubahan paradigma. Nah, di dalam perubahan paradigma itu ada peran guru dan fokus pada siswa. Nah, yang kedua itu sumber daya yang terbatas. Itu ada fasilitas, ada teknologi, dan materi pembelajaran. Nah, perubahan paradigma. Nah, peran guru nih. Peran guru itu perubahan dari guru sebagai pusat informasi menjadi fasilitator, membutuhkan adaptasi yang signifikan bagi guru dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Fokus pada siswa, memprioritaskan minat dan kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran siswa bisa menjadi tantangan terutama dalam kelas yang berheterogen. Nah, yang kedua, sumber daya yang terbatas. Fasilitas. Nah, membutuhkan fasilitas yang mendukung pembelajaran aktif seperti laboratorium, perpustakaan yang lengkap, dan ruang kelas yang fleksibel. Teknologi. Akses yang terbatas terhadap teknologi bisa menghambat penerapan metode pembelajaran yang lebih modern. Materi pembelajaran yang relevan dan menarik memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup. Ulang. Filsafat pendidikan progresivisme menekankan pengalaman dan belajar melalui tindakan sebagai inti dari pendidikan. Nah, pendidikan ini berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, serta mempersiapkan siswa untuk hidup dalam masyarakat yang terus berubah.